Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Kemarin telah kita bahas tentang keutamaan para pencari ilmu. Yang pertama, bahwasanya mencari ilmu adalah jalan kita, yang Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya. Yang kedua, bahwasanya malaikat ridho dengan para pencari ilmu hingga mereka meletakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu, menaung-naungi para pencari ilmu. Yang ketiga, bahwasanya seseorang yang berilmu itu dimintakan ampun kepadanya, memintakan ampun untuknya siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi, hatal hitanu fil ma'i, sampai-sampai ikan-ikan di lautan yang berjuta-juta jumlahnya ikut memintakan ampun bagi seseorang yang berilmu. Dan yang keempat adalah fadl alim, bahwasanya keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah itu sebagaimana utamanya bulan dibandingkan dengan sa'iril kawakibi, segala gugusan bintang. Dan ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan al-ilmu, wa innama warasul ilma. Maka setelah kita mengetahui fadilah-fadilah para penuntut ilmu, semoga hal ini dapat memotivasi kita untuk terus meningkatkan keingintahuan kita dengan agama ini, meningkatkan semangat kita dalam menuntut agama ini. Maka kita lanjutkan. Dulu kita pernah membahas tentang surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 177. Ayatnya di atas, kecil ya. Ayatnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kemarin sudah sampai sababun nuzulnya, sekarang kita ke tafsirnya. Ini saya ambil dari kitab Sofatut Tafasir milik Imam As-Sobuni. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, dan bukanlah kebaikan itu bahwasanya kalian memalingkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, qibala ke arah al-masyriqi wal maghribi, ke arah timur dan barat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah laisa filul khairi, bukanlah, tidaklah perbuatan baik itu, wa amalul sholihi, dan amal soleh itu, mahsuran, terbatas, fi, pada apa, ayyatawajjahul insanu, bahwasanya manusia-manusia itu memalingkan, fi sholatihi, di sholatnya, jihadal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Jadi kita ketahui bahwasanya dulu ketika ada wafdu Najran, utusan dari Najran yang beragama Nasrani berkumpul di Madinah bersama Rasulullah, dan juga dari kaum Yahudi Madinah berkumpul, mereka saling membanggakan, oh kiblat kami yang paling bagus, kiblat kami yang paling utama. Padahal setiap umat diutus dengan aturan masing-masing, sama-sama mengusung
konsep tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala, tapi syariatnya berbeda-beda. Dan ini relevan bagi zamannya sendiri-sendiri. Dan tidak ada yang lebih baik, karena sama-sama itu datang dari Allah Ta'ala. Dan ketika sudah datang Nabi Muhammad, maka Islamlah yang paling baik, Islamlah yang dipakai. Karena syariat akhir zaman adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinullah al-Islam. Jadi perdebatan itu tidaklah penting, karena amal soleh itu atau perbuatan baik itu tidaklah mahsuran, terbatas pada itu saja. Daripada kita membahas sesuatu yang tidak penting, daripada kita membahas sesuatu yang bukan prioritas, maka lebih baik kita itu mengetahui apakah kebaikan hakiki itu al-birra, kebaikan yang hakiki itu apa, seperti itu. Sebagaimana kebanyakan kita ya. Jadi ada dalam sebuah kaidah usul fikih disebutkan taqdimul aham minal muhim, mengajukan yang lebih penting daripada yang penting. Mana yang penting? Lebih penting sholat tarawih atau sholat isya gitu. Itu kita harus tahu mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting, agar kita tidak menjalankan kesia-siaan. Kejadian Bapak Ibu 3 tahun yang lalu mungkin, saya pernah liburan pondok itu, saya ikut ditempatkan di suatu tempat, yaitu kebetulan di Wonogi, Jawa Tengah. Itu tempatnya itu pegunungan, agak pedalaman juga sih. Pegunungan, kita di sana 6 hari. Itu masyarakat di sana ya masih minim pengetahuan tentang agamanya. Ketika itu kita akan melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Lah, masyarakat di sana kalau isya itu belum datangnya pas sholat tarawih, karena menganggap yang lebih penting adalah sholat tarawih, seperti itu. Ketika datangnya pas warga datang, kita masih sholat isya, maka mereka nggak ikut sholat, tapi cuma duduk-duduk saja. Oh, masih isya toh, ya udah. Karena emang maksudnya sholat tarawih. Padahal yang wajib itu adalah sholat isya, sedangkan sholat tarawih adalah sunnah, adalah bukan fardu. Itulah kita seharusnya mengetahui apa saja yang lebih penting daripada yang penting. Ini arah kiblat ataupun masalah sholat itu penting, tapi kebaikan tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Banyak perbuatan kita yang sebenarnya masalah khilafiyah, bukan masalah usul, cuma masalah furu', kita perdebatkan hingga menyebabkan perpecahan di dalam tubuh muslimin. Itu tidak penting untuk kita perdebatkan. Selagi kita memiliki dalil, kita memiliki landasan, kita boleh melakukannya, seperti itu. Dulu ketika Nabi memerintahkan para sahabat ketika akan terjadi Fathul Khaybar, pembukaan Al-Khaybar, di Khaybar itu adalah tanah Yahudi, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, la tusalluna illa fil Khaybar, janganlah kalian sholat selain di tanah Khaybar. Atau aukawangkola, atau sebagaimana Nabi berkata ya. Nah, ketika itu para sahabat menjadi 2 pendapat. Yang satu mengatakan kita enggak akan sholat sampai kita sampai ke tanah Khaybar. Mereka memahami secara kontekstual, secara teks, enggak boleh sholat sampai Khaybar, ya sudah, enggak akan sholat sampai di tanah Khaybar. Yang kelompok kedua adalah memahami kita disuruh untuk bercepat-cepat. Kalau bisa sholatnya nanti di tanah Khaybar, sampai di Khaybar. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Wong itu cuma perintah agar kita mencepatkan perjalanan kita. Ada 2 pendapat, satunya melakukan sholat, satunya tidak sholat hingga sampai di tanah Khaybar. Namun ketika Nabi mengetahui itu, Nabi tidak marah pada salah satu dari keduanya. Nabi tidak menyalahkan salah satu dari keduanya, karena itulah fikih, itulah pemahaman. Selagi bukan masalah usul, biasa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti itu. Kembali ke sini tadi, anal birra, bahwasanya kebaikan itu tidaklah mas'urun fi ayatawajjal insanu fi sholatihi. Bahwasanya kebaikan itu tidaklah terbatas pada pemalingan manusia, pemalingan wajahnya kepada kiblatnya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir.
Akan tetapi albirra, kebaikan itu ada banyak. Salah satunya man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana, barang siapa saja yang amanah, beriman billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Maksudnya apa? Walakinnal birra sahiha, bahwasanya kebaikan, akan tetapi al birra sahiha, kebaikan yang benar atau kebaikan yang hakiki itu apa? Huwa, itu adalah al imanu billah, beriman kepada Allah Ta'ala. Kita tahu rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Ta'ala. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun, apakah kita telah menjalankannya? Apakah kita telah meresapi makna la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Tidak ada sesembahan selain Allah Ta'ala. Kita tahu Allah itu memiliki ilahiyah, sifat keilahan, bahwasanya tidak ada al-ma'bud, sesembahan, kecuali Dia. Nah, apakah kita telah melakukan hal itu? Contohnya, apakah kita tidak menyembah hawa nafsu kita? Bagaimana menyembah hawa nafsu itu? Ketika kita ingin melakukan suatu kejelekan, kita puasa siang-siang panas, kita lihat di samping jalan ada es degan. Lah, hawa nafsu kita mengatakan, wah ini kan jauh dari rumah, nggak ada yang tahu siapa saya, nggak apa-apalah, saya mampir juga nggak ada yang tahu siapa saya kok, kan nggak masalah. Nah, itulah ketika kita mentaati bisikan hawa nafsu kita, maka kita telah taat atau kita telah menyembah, tunduk, patuh kepada hawa nafsu kita. Sedangkan kita mengaku bahwasanya kita beriman kepada Allah. Nah, itulah bagaimana kita lihat kekuatan keimanan kita. Apakah kita telah menjadikan Allah itu ilah, satu-satunya sesembahan yang patut disembah, ataupun belum? Atau apakah kita telah bisa mengikhlaskan amal-amal kita untuk menggapai ridha Allah Ta'ala? Juga Allah memiliki asma'ul husna, 99 asma'ul husna, nama-nama yang baik. Apakah kita telah yakin dengan segala asma Allah itu? Apakah kita telah yakin dengan nama-nama Allah itu? Allah itu Al-Bashir, Maha Melihat. Apakah kita telah yakin ketika kita melakukan suatu hal, kita itu dilihat Allah Ta'ala? Walaupun kita melakukan hal itu di tengah gelapnya malam, sendirian, tapi Allah menyaksikannya. Apakah kita telah yakin itu? Katanya kita beriman kepada Allah, dan kita tahu bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Bashir, yang Maha Melihat, Zat yang Maha Melihat. Maka apakah kita telah yakin dengan hal itu? Hingga kita tidak mau untuk melakukan kemaksiatan walaupun sendirian di gelapnya malam. Karena kita paham, karena kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat kita. Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha pemberi rezeki. Apakah kita telah yakin bahwasanya rezeki kita telah ditanggung oleh Allah Ta'ala? Allah jamin rezeki untuk kita. Tinggal bagaimana kita menggapainya, tinggal bagaimana kita mendapatkannya. Maka rezeki itu pasti ada, cuma kita mau mengambilnya atau tidak. Dan banyak sedikitnya itu tergantung oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Ketika kita yakin Allah Ar-Razzaq, kita tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merusak jalan rezeki itu kepada kita, mengotori jalan rezeki itu kepada kita. Itu baru dua sifat Allah Ta'ala. Sedangkan sifat Allah Ta'ala ada 99. Mungkin bisa dikaji lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Walakinnal birra wal imanu billahi wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan. Ketika kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami itu milik Allah, jiwa-jiwa manusia itu milik Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepadanya itu rajiuna, kita itu pasti akan kembali. Kita itu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka untuk apa kita kembali kepada Allah Ta'ala? Untuk dibalas tentang amal yang telah kita lakukan di dunia ini, baik yang baik ataupun yang buruk. Itulah
gunanya kita mengetahui, kita meyakini, kita mengimani al-yaumul akhir, bahwasanya besok ada hari kiamat yang di sana akan dilakukan al-hisab, penghitungan, yang setelah al-hisab akan mendapatkan balasan berupa surga, al-jannah, au an-nar ataupun neraka. Tinggal bagaimana kita beramal di dunia ini. Kita lihat kembali apakah kita telah pantas menjadi ahlu surga, menjadi penghuni surga, ataupun kita masih pantasnya menjadi penghuni neraka, seperti itu. Beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Selanjutnya adalah wal malaikata wal kitab wan nabiyyin. Man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Siapa saja walakin albira dan tidaklah hanya kebaikan itu albira walakinna akan tetapi kebaikan itu adalah man amana bi malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu juga dapat berwujud iman kepada malaikat-malaikat, Alkitab Al-Qur'an wan nabiyyin dan nabi-nabi. Wa ayyumina bil malaikah, bahwasanya dia beriman dengan malaikat-malaikat. Kita yakin, kita tahu, kita mengaji bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Kita tahu, kita mengimani tugas-tugas malaikat Jibril. Kita mengimani bahwasanya ada makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah memaksiati Allah Ta'ala, yaitu para malaikat. Selanjutnya adalah wal kutub. Ini jamak ya. Alkitab di sini adalah al-kutub, jamak. Jadi di sini adalah kutub-kutub samawi. Kitab-kitab yang Allah turunkan sejak zaman dahulu sebelum Al-Qur'an hingga Al-Qur'an, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Kita yakin bahwasanya kitab-kitab itu adalah Allah yang menurunkannya. Tinggal keautentikannya atau keasliannya yang kita ragukan. Apakah masih ada Injil yang autentik sejak zaman Nabi Isa sampai sekarang, itu kita yang nggak tahu. Kita yang meragukannya kan yang itu. Tapi kalau tentang pernahkah Allah menurunkan kitab bernama Taurat, bernama Zabur, bernama Injil, ya kita mengimaninya bahwasanya ada kitab-kitab itu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran pun turun dari Allah Ta'ala kepada malaikat untuk Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wa rusul, dan juga beriman kepada ar-rusul, kepada rasul-rasul. Kalau kita saat kecil kita menghafalkan ada 25 nabi dan rasul. Kita mengimaninya, mengimani kisah-kisahnya. Bagaimana kisah Nabi Adam yang asalnya di surga, habis itu diturunkan ke dunia. Bagaimana kisah Nabi Idris dan selanjutnya. Kita mengimani kisah-kisah mereka dan kita mengambil hikmah, kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Selanjutnya adalah walakinnal birra, dan akan tetapi kebaikan itu juga dapat berbentuk wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba, dan mendatangkan atau memberikan al-mala, harta, ala hubbihi, atas kesenangan, bukan terpaksa tapi dia emang senang, dzawil qurba, kepada para pemilik kekerabatan. Apa maksudnya? Aqtal mala, dia orang yang beriman tadi, aqtal mala, memberikan hartanya, ala mahabbatihi, atas kecintaannya, lahu baginya, dzawil qarabatihi, kepada sanak familinya, sanak keluarganya. Fahum, maka mereka aula bil ma'ruf, lebih diutamakan untuk kebaikan, lebih diutamakan, kita lebih utama melakukan kebaikan kepada sanak famili kita, kepada kerabat-kerabat kita. Maka salah satu bentuk kebaikan adalah ketika kita infak, kita sedekah dengan tanpa keterpaksaan, dengan sukarela dalam hati kita. Ini adalah harta titipan Allah, rizkinya yang Allah titipkan kepadaku untuk aku berikan kepadanya. Maka dia senang untuk bersedekah karena menjalankan tugasnya. Maka itulah bentuk kebaikan, dan lebih utamanya sedekah itu kepada siapa? Kepada dzawi qarabatihi, kepada sanak familinya.
semua yang memiliki kekerabatan kepadanya, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada pembantu, kepada bibi, kepada paman dan lain-lain. Karena apa? Fahum aula bil ma'ruf, karena mereka lebih utama untuk dilakukan kebaikan, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Seperti itu. Jadi kalau kita punya tetangga, satu muslim bukan saudara, satunya muslim saudara, satunya kafir. Siapa yang lebih kita ajukan untuk berbuat baik? Maka yang lebih kita ajukan, kita dahulukan untuk kita berbuat baik adalah seorang yang muslim dan dia kerabat kita, daripada seorang yang muslim tapi bukan kerabat kita, seperti itu. Wal yatama, dan juga atal mala ala hubbihi, bersedekah dengan kecintaannya, dengan tanpa terpaksa kepada siapa? Al yatama wal masakina wa banas sabil. Ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil. Ai wa atal mala aidon, dan dia juga memberikan hartanya kepada siapa? Lil yatama, kepada anak-anak yatim. Siapakah anak-anak yatim itu? Alladzina faqadu abaahum. Siapa saja yang faqadu, telah hilang bapak-bapak mereka. Ya, jadi infak kedua yang baik setelah infak ataupun sedekah kepada sanak famili, kepada kerabat, adalah infak kepada al-yatama, anak-anak yatim yang telah kehilangan bapak-bapak mereka. Kita tahu dalam sebuah keluarga, bapak adalah kepala keluarga yang beliau bertugas untuk mencari nafkah. Nah, ketika itu telah hilang, bahwasanya bapak-bapak mereka telah meninggal, maka kewajiban itu pindah kepada ibunya. Nah, itu maka pantas bagi kita untuk mengkasihani anak-anak yatim. Kita tahu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ini wakafil yatim kahataini fil jannah, bahwasanya aku kelak di surga dengan kafilnya anak yatim itu kahataini, sebagaimana ini. Maka beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau seperti ini. Kenapa? Karena saking mulianya kafil-kafil anak yatim yang akan memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad di surga kelak. Itulah keutamaan kafil yatim. Dulu para sahabat itu mengkaji ayat tentang anak yatim, bahwasanya menjadi kafil ataupun mengurus anak yatim itu memiliki banyak faedah. Mereka itu mengaji berulang-ulang kali hingga sebagian sahabat itu ada yang bosan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kenapa kamu bosan? Apakah di rumahmu sudah ada anak yatim? Kok kamu bosan? Belum ya Umar. Lah itu karena kamu belum paham. Jika kamu telah paham bagaimana besarnya pahala kafil yatim memelihara anak yatim, maka kamu pasti akan berusaha untuk mencari anak yatim. Seperti itu. Karena telah tahu ilmunya, maka kita tahu juga bahwasanya ketika kita telah menambah ilmu kita telah bertambah, maka tidak cukup untuk bertambahnya ilmu, namun juga harus diikuti dengan bertambahnya amal. Kita tahu bahwasanya sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian, ataupun di riwayat lain dikatakan 25 derajat. Lah, apakah kita telah melakukannya? Apakah kita telah melazimi sholat jamaah? Kita sudah tahu ilmunya, tapi apakah kita telah mengamalkannya? Itulah PR kita, itulah tugas kita. Wal yatama alladzi faqadu abahum. Yang selanjutnya adalah wal masakin, orang-orang miskin. Infak sedekah kepada orang-orang miskin. Siapakah orang-orang miskin itu? Alladzina la malalahum, orang-orang yang la malalahum, tidak ada harta baginya. Mereka tidak memiliki harta, ataupun harta mereka sedikit hingga tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Itu juga termasuk infak yang mulia, infak kepada mereka. Selanjutnya, infak kepada siapa lagi? Wabanas sabil, kepada ibnu sabil. Siapakah ibnu sabil itu? Al-musafir al-munqati an malihi, seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan jauh, tapi al-munqati an malihi, dia itu telah terputus dari hartanya, kehabisan bekal.
Dulu di zaman dahulu itu biasa seorang melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, seseorang melakukan perjalanan jauh untuk suatu kebaikan. Kita tahu bagaimana Imam Ahmad untuk mendapatkan satu hadis saja, beliau berjalan sampai beribu-ribu kilometer karena ingin mendapatkan sanad terdekat, mendapatkan guru langsungnya ilmu para hadis. Itulah perjuangan beliau. Maka dapat kita itu mendapati banyaknya al-musafir al-munqati an malihi. Pada zaman itu banyak orang yang melakukan perjalanan jauh yang kehabisan bekal karena perjalanannya. Maka itu juga baik untuk ataupun termasuk kebaikan ketika kita mensedekahkan harta kita kepada mereka. Selanjutnya wasailina wa fi riqabi, dan kepada orang yang meminta-minta, wa fi riqabi, dan kepada budak-budak. Apakah maksud as-sailina? Apakah yang dimaksud di sini adalah para pengemis itu? Tidak. Siapakah maksud as-sailin di sini? Alladzina yas'alunal maunah bidafil hajah, adalah orang-orang yang yas'aluna, mereka itu meminta al-maunah, pertolongan, bidafil hajah, untuk menghidupi kehidupan mereka, untuk dafi itu mendorong ataupun mencegah hajah, kebutuhan-kebutuhan mereka. Ketika ada orang yang sudah berusaha namun memang benar-benar tidak mencukupi kehidupannya, maka dia diperbolehkan untuk meminta-minta. Namun jangan kita bermudah-mudah untuk melabelkan keadaan kita, oh aku sudah berusaha tapi aku tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Apakah sudah masuk kepada boleh meminta-minta? Jangan bermudah-mudah dalam hal itu. Karena meminta itu dalam sebuah hadis dikatakan wikaun yaumal qiyamah, adalah cakaran besok di hari kiamat. Siapapun manusia yang di dunia suka untuk meminta-minta, maka itu ibaratnya adalah dia telah mencakar atau melukai dirinya sendiri, hingga kelak di hari kiamat dia datang tapi keadaannya itu cuma tulang belulang, tidak ada kulit sama sekali. Itulah hadis Nabi, bisa dilihat di Bulughul Maram. Wafi riqab, dan siapakah riqab itu? Wafi takhlisil usra wal arqaqi bidifai, yaitu adalah budak-budak yang meminta bantuan, meminta belas kasih, tali asih untuk apa? Untuk membebaskan mereka. Karena ketika kita membebaskan suatu budak, maka Nabi mengatakan itulah tebusan kita dari api neraka kelak. Kita tahu tadi bahwasanya kebaikan tidak hanya tentang pewajahan kiblat, kebaikan juga bisa berupa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, habis itu iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, dan juga kebaikan dapat berupa sedekah dengan sukarela kepada sanak famili, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada as-sailina, orang yang meminta-minta, dan juga kepada budak. Maka kelanjutan ayatnya, kebaikan juga dapat berupa wa aqamas sholata wa ataz zakata, dan kebaikan dapat berupa adalah aqamas sholah, menegakkan as-sholat dan membayar az-zakat. Wa ata bi ahami arkanil Islam wahuma as-sholatu was zakah. Maksudnya wa ata bi ahami arkanil Islam, dia datang dengan apa-apa yang penting, bi ahami, sesuatu yang penting, min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam, yaitu apa? Yaitu as-sholat dan zakat. Zakat dan sholat adalah sesuatu yang sangat penting di dalam al-Islam ini, hingga kita diwajibkan ataupun ditekankan dalam kedua hal ini. Dulu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka banyak muslimin di daerah-daerah kekuasaan Islam itu tidak mau membayarkan zakat. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kita akan memerangi siapa saja yang memisahkan sholat dan zakat, karena sholat dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkannya. Ketika seseorang hanya sholat, tidak membayarkan zakat, maka dia bukanlah seorang muslim. Maka setelah itu ketika hendak diperangi, muslimin itu berbalik kepada Islam, dan sejahteralah
Islam pada zaman Abu Bakar. Seperti itu. Dan juga kebaikan dapat berupa wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji-janji mereka idza ahadu, ketika mereka berjanji. Maksudnya apa? Waman yufuna bil uhud, siapa saja yang menepati janji-janji mereka, wala yukhlifunal wu'ud, dan tidak menyisihi al-wu'ud, janji-janji, ahdun wa'dun. Seperti itu. Jadi kebaikan juga dapat berarti ketika kita melakukan ataupun menepati janji-janji kita kepada Allah Ta'ala, kepada manusia. Bagaimana janji kepada Allah Ta'ala? Kita telah berjanji bahwasanya ketika dulu di alam rahim kita ditanyai, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kan ada ya. Ketika dulu di alam rahim kita ditanyai, kalian berjanji, kalian percaya bahwasanya aku adalah Tuhan kalian? Maka kita semua menjawabnya bala syahidna. Ya, kami menyaksikannya, kami syahidna, kami menyaksikannya. Maka itulah janji kita kepada Allah. Ketika kita telah mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan kita, Allah itu pemelihara kita, maka kita wajib untuk taat patuh kepada Allah Ta'ala. Loh, kok gitu Mas? Kan kita gak sadar bahwasanya dulu kita berjanji kepada Allah. Ustaz saya menerangkan gini, lah apakah kalian sadar ketika dulu kecil kalian tahu siapakah bapak-bapak kalian? Ya cuma dibilangi tetangga, cuma dibilangi orang-orang. Lah gitu kok, kalau kalian cuma dibilangi percaya, yang bilangin loh cuma manusia yang juga bisa berbohong. Tapi kalian percaya, apalagi ini Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasanya dulu kalian telah mengatakan bahwasanya kalian mengetahui, kalian menyaksikan Tuhan itu adalah Allah Ta'ala. Maka itu akan dihitung perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dan juga janji-janji kepada malaikat, kepada manusia-manusia. Kadang kita berjanji kepada teman. Walaupun ketika kita hanya berjanji untuk ketemuan, ya nanti kita kumpul di masjid jam 9. Maka marilah kita berusaha untuk menepati janji-janji itu. Walaupun cuma berkumpul untuk untuk masak-masak, ibu-ibu mungkin gitu ya. Itu ya kita berusaha untuk menepati hal itu karena itu adalah janji. Selanjutnya wasabina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar ketika terkena al-ba'sa ataupun ad-dharra, dan juga di masa sulitnya. Apa maksudnya? As-sabina, orang-orang yang bersabar ala syada'idi, atas kesungguh-sungguhan ataupun masa-masa yang mencekam. Syada'id itu kayak tekanan gitu, masa-masa yang menekan. Wahinal qitali fi sabilillah, dan juga di masa-masa perang fi sabilillah. Wa huwa mansubun alal madhi, dan dia itu mansubun tenasab ataupun nasab itu dinasobkan alal madhi, adalah pelakuan yang terpuji. Jadi ketika kita sabar menjalani hidup ini, walaupun ada tekanan batin, tekanan dari luar, tekanan dari suami, tekanan dari istri, tekanan kehidupan yang menekan kita, tapi kita bisa sabar dan kita tahu ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Allah ingin mengetes bagaimana tingkat kesabaran kita. Maka itu termasuk al-birra di atas tadi, termasuk kebaikan juga. Dan juga ketika kita bersabar, wahinal qital fi sabilillah, dan kita bersabar ketika berperang di jalan Allah Ta'ala. Kita enggak boleh ketika kita telah sampai di medan peperangan kita lari ke belakang, itu adalah hal yang tidak boleh. Kita tidak boleh untuk tamanil adu, mengingin-inginkan bertemu musuh. Namun ketika kita telah bertemu musuh sungguh-sungguh, musuh ada di depan kita, maka kita tidak boleh untuk lari ke belakang. Kita harus menghadapinya. Itulah ketika kita bersabar dalam masalah itu, dalam keadaan itu, itulah yang dinamakan al-birra, kebaikan juga. Maka Allah memuji hal tersebut dengan al-madhi, dengan pujian. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu yang menjalankan semua yang dijelaskan di awal tadi adalah
orang-orang yang membenarkan, alladzina shadaku, orang-orang yang membenarkan, wa ulaika, dan mereka itulah humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ai ahlu hadil awsaf, pemilik sifat-sifat ini yang di atas tadi. Kita lihat lagi, apakah sifat-sifatnya? Saat adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi, dan juga memberi sedekah dengan sukarela kepada sanak famili, kepada anak yatim, kepada masakin, wabanas sabil, kepada orang miskin dan ibnu sabil, terus kepada as-sailina wa fiqab, dan juga kebaikan berupa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, membayarkan zakat, wal mufuna bi ahdi idza ahadu, menepati janji, dan wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra, sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi tekanan hidup di dunia ini. Mereka itulah ahlu hadil awsaf, pemilik sifat-sifat itu, humul ladzina shadaku fi imanihim. Mereka itu shadaku, membenarkan dalam keimanan mereka. Itulah yang dimaksud mukmin hakiki, kebaikan hakiki. Keimanan hakiki adalah siapa saja yang memiliki sifat-sifat di atas tadi. Wa ulaika hum, dan mereka itu humul kamiluna, orang-orang yang kamil, yang penuh ataupun sempurna fi taqwa, dalam ketakwaan mereka. Siapa saja yang ingin menjadi muslim yang bertakwa, muslim yang dikatakan oleh Allah Ta'ala shadaku fi imanihim, membenarkan dalam keimanan mereka, maka marilah kita menjalankan sifat-sifat yang telah disebutkan di atas tadi. Sifat-sifat orang-orang mukmin seperti itu. Inilah kegunaan kita belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kita tahu bahwasanya ada sifat-sifat orang mukmin, apa saja sifat-sifatnya kita telah pelajari, maka selanjutnya adalah tugas kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tahu innal jannata uiddat lil muttaqin, bahwasanya surga itu disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Maka marilah kita berusaha selalu mengupdate ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita, hingga kelak kita bertemu Allah Ta'ala dalam sebaik-baik keadaan, hingga kita menjadi orang yang bertakwa dan Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata ataupun salah ucap, saya minta maaf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.